Migrasi kimia dalam kemasan pangan. Apakah itu? Coba Anda bayangkan ketika Anda membeli bakso, namun Anda take away atau dibungkus di dalam plastik. Dan seketika sampai di rumah, Anda buka plastiknya dan masukkan ke dalam mangkok, kemudian tercium bau plastik. Dan Anda mengkonsumsi bakso itu dengan lezatnya. Namun apakah Anda tahu sebenarnya ada bahan kimia yang bisa jadi bahan kimia yang berbahaya atau zat kimia yang berbahaya yang bermigrasi atau pindah dari kemasan tersebut, dari plastik tersebut ke makanan, ke bakso yang Anda nikmati. Dan itu akan berakibat kepada gangguan kesehatan yang dapat terjadi secara akumulatif dan menyebabkan efek samping terhadap tubuh kita nantinya, atau yang kita sebut dengan efek degeneratif atau efek kronis. Itulah yang disebut dengan migrasi kimia dari kemasan pangan, yang secara definisi disebut sebagai migrasi atau desorption atau perpindahan komponen-komponen zat kimia berbahaya dari kemasan ke bahan pangan. Jadi sebetulnya ada senyawa sumber migrasi tersebut. Bisa jadi residu dari reaksi polimerisasi atau bentuknya monomer atau katalis yang ketika bersentuhan dengan air ataupun pelarut yang panas, kemudian residu tersebut bermigrasi kepada makanan. Atau bisa jadi bahan tambahan atau bahan aditif ketika kemasan tersebut diproduksi. Bisa jadi sebagai stabilizer, sebagai plasticizer, atau filler. Dan umumnya, senyawa sumber migrasi ini berupa logam berat atau heavy metals. Senyawa kimia ini yang paling umum ditemukan adalah plumbun atau Pb, kadmium atau Cd, raksa atau merkuri atau Hg, dan kromium atau Cr. Logam-logam berat ini ketika terkonsumsi oleh kita secara tidak sengaja, terbawa dengan makanan yang kita konsumsi, maka dia akan mengendap. Dan ketika endapan tersebut terakumulatif, kemudian kita memiliki resiko penyakit jangka panjang yang disebut dengan penyakit degeneratif. Kita tidak pernah merasakan langsung, karena efek yang ditimbulkan, efek jangka panjang atau disebut dengan efek kronis. Apa saja kemungkinan resiko penyakit yang ditimbulkan? Yang paling sering resikonya adalah terdampak kanker atau mungkin penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Mungkin bisa jadi gangguan ginjal, gangguan hati, atau mungkin gangguan pencernaan yang sifatnya kronis. Dari karakteristiknya, migrasi kimia kemasan kepada produk makanan ada dua jenis. Ada yang disebut dengan global migrasi dan ada yang disebut dengan spesifik migrasi kimia. Global migrasi, dari kata dasarnya, migrasi adalah perpindahan, global adalah umum, ya, sehingga secara harfiah kalau diartikan global migrasi kimia kemasan ke dalam makanan adalah perpindahan secara umum zat-zat atau senyawa-senyawa kimia yang tidak dibedakan apakah komponen kimia ini berbahaya atau komponen kimia ini tidak berbahaya bagi kesehatan. Global migrasi dinyatakan dalam satuan miligram, di mana bahan yang berpindah dalam satuan miligram per kilogram bahan kemasan atau disebut dengan part per million, ppm, 1 dari 1 juta bagian. Sehingga satuan untuk menentukan berapa batasan bahan kimia yang boleh bermigrasi kepada makanan dalam bentuk miligram per kilo atau nama lainnya adalah ppm atau part per million. Sementara yang disebut dengan spesifik migrasi kimia adalah perpindahan dari komponen kimia dalam kemasan yang sudah diketahui sebagai sesuatu zat yang membahayakan bagi kesehatan. Contoh monomer yang terkandung dalam kemasan adalah PVC atau polyvinyl klorida, di mana monomer yang terkandung di dalamnya berupa PVC, polyvinyl klorida, atau vinyl klorida monomer, yang sangat beresiko, yang sangat berbahaya jika kita mengkonsumsi makanan yang di dalamnya ada monomer tersebut. Resiko bahaya ini sekali lagi tidak dirasakan langsung, namun dirasakan di masa yang akan datang. Itulah yang disebut dengan degenerative effect atau chronic effect.
sebagai bentuk jaminan terhadap keamanan produk yang kita produksi, maka beberapa regulasi sudah diatur bagaimana supaya bahan kemasan ini kemudian aman untuk kontak dengan makanan dan tidak beresiko terhadap manusia yang akan mengkonsumsinya. Maka semua kemasan primer yang kontak langsung dengan produk tersebut harus memenuhi standar atau memenuhi regulasi di masing-masing negara. Badan POM telah menetapkan regulasi atau aturan terkait dengan berapa maksimum residu yang diperbolehkan baik untuk global migrasi maupun spesifik migrasi. Melalui peraturan Badan POM atau Per-BPOM nomor 20 tahun 2019 diatur tentang kemasan pangan yang tujuannya untuk melindungi konsumen dari resiko migrasi kimia yang berbahaya dari kemasan ke makanan. Untuk itu, semua produsen pangan juga harus memastikan bahwa kemasan yang digunakannya dari supplier pembuat kemasan tersebut bebas migrasi kimia. Sehingga supplier harus melakukan pengujian secara reguler untuk memastikan bahwa produknya bebas dari migrasi. Pengujian bisa dilakukan ke laboratorium eksternal yang memiliki kapasitas pengujian kimia terhadap kemasan tersebut yang telah terakreditasi oleh KAN atau Komite Akreditasi Nasional ISO 17025 sebagai lab penguji yang memenuhi syarat. Nah, untuk itulah istilah food grade terhadap bahan kemasan ini bukan berarti bisa dimakan. Food grade adalah kemasan yang tidak memiliki resiko migrasi kimia berbahaya ke dalam makanan dan telah melalui pengujian atau pembuktian bahwa kemasan primer, kemasan yang bersentuhan dengan makanan tersebut aman untuk mewadahi atau secara langsung kontak dengan makanan. Sehingga kita, konsumen, tidak terdampak kepada resiko penyakit degeneratif atau resiko penyakit kronis yang dapat ditimbulkan karena kemasan yang tidak aman. Artinya, food grade bebas dari resiko migrasi kimia berbahaya dari kemasan. Sekian informasi dari saya, silakan ikuti terus YouTube kami, subscribe, like, dan komen. Anda juga bisa request jika Anda memiliki hal yang ingin diulas oleh kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam food safety.